Pernah kepikiran nggak gimana caranya para ilmuwan bisa paham jutaan spesies yang ada di planet kita? Jawabannya ada di sebuah sistem yang keren banget, yang bisa menciptakan keteraturan dari sesuatu yang kelihatannya rumit. Selamat datang di pembahasan kita kali ini soal taksonomi, ilmu tentang klasifikasi. Coba deh pikirin gimana cara kamu ngatur playlist musik. Pasti dikelompokin kan? Mungkin berdasarkan genre, artis, atau suasana hati. Atau waktu kita ke supermarket, gimana barang-barangnya ditata? Buah-buahan sama buah-buahan, produk susu di satu lorong. Kita itu secara alami emang suka banget mengkategorikan semuanya. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita menerapkan logika ini ke seluruh dunia kehidupan? Disinilah istilah resminya muncul, taksonomi. Kata ini asalnya dari dua kata Yunani, taksis yang artinya pengelompokan, dan nomos yang artinya aturan. Jadi gampangnya taksonomi itu ya aturan pengelompokan. Ini adalah ilmu untuk menciptakan keteraturan dari keragaman yang luar biasa. Dan kalau kita ngomongin taksonomi dalam biologi, ada satu nama yang wajib kita bahas. Dia ini arsitek utamanya. Seorang visioner yang menciptakan sistem yang bahkan sampai hari ini masih kita pakai buat memetakan pohon kehidupan. Nah, ini dia orangnya, Carolus Linnaeus, seorang ahli botani dari Swedia. Dulu di zamannya, penamaan makhluk hidup itu wah kacau banget. Linnaeus datang dan mengubah semuanya dengan sistemnya yang logis, makanya dia dapat julukan Bapak Taksonomi Modern. Inovasinya yang paling terkenal itu adalah sistem tata nama binomial. Idenya sebenarnya simpel, tapi revolusioner banget. Setiap spesies dikasih nama ilmiah yang unik, terdiri dari dua bagian dalam bahasa Latin. Ini menciptakan semacam bahasa universal yang bikin para ilmuwan di seluruh dunia nggak bingung lagi. Oke, kita lihat langsung cara kerjanya pakai contoh padi sama jagung ya. Kata pertama Oriza atau Zea itu adalah genus, dan ingat, huruf pertamanya selalu kapital. Terus kata kedua Sativa atau maize itu adalah penunjuk spesiesnya dan selalu ditulis pakai huruf kecil. Hasilnya, jadilah Oriza sativa dan Zea maize, sebuah sistem penamaan yang simple, elegan, dan universal. Keren kan? Tapi, sistem Linnaeus itu lebih dari sekedar dua nama loh. Ini adalah sebuah hierarki utuh, kayak tangga klasifikasi gitu, yang membawa kita dari kelompok paling umum sampai ke yang paling spesifik. Yuk kita lihat gimana ini berlaku di dunia tumbuhan. Jadi, kita mulai dari tingkatan yang paling luas, yaitu kingdom atau kerajaan. Dari situ kita turun ke divisi, lalu kelas, bangsa, famili, genus, sampai akhirnya kita tiba di tingkatan yang paling spesifik, spesies. Nah, setiap kita turun satu langkah, organisme di dalam kelompok itu jadi makin mirip satu sama lain. Oh ya, ada satu detail kecil yang menarik nih. Walaupun hierarkinya sebagian besar sama, ada sedikit perbedaan istilah. Untuk tumbuhan, tingkatan kedua setelah kingdom itu namanya divisio. Tapi, kalau untuk hewan, tingkatan yang setara itu disebutnya phylum. Ini salah satu perbedaan kunci antara dua cabang besar ilmu kehidupan. Nah, yang benar-benar nunjukin betapa hebatnya ide ini adalah ternyata taksonomi itu nggak cuma buat biologi aja. Prinsip pengelompokan secara hierarkis ini udah diterapkan di banyak banget bidang lain yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Contohnya nih, pedologi atau ilmu tanah. Sama kayak makhluk hidup, tanah itu kan karakteristiknya beda-beda banget. Makanya di tahun 1975, Departemen Pertanian Amerika Serikat bikin sistem taksonomi tanah yang komprehensif buat mengelompokkan berbagai jenis tanah berdasarkan sifat-sifatnya. Dan bahkan dipakai di dunia pendidikan juga. Ada yang namanya taksonomi Bloom yang dibuat tahun 1956. Ini semacam kerangka kerja buat mengkategorikan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi ini ngebantu para guru dan pengajar buat menyusun target belajar secara bertingkat. Dari yang paling gampang kayak mengingat fakta, sampai yang paling sulit, yaitu menciptakan karya orisinal. Oke, jadi intinya, kenapa sih kita harus peduli sama semua sistem pengelompokan ini? Apa untungnya buat kita menciptakan semua keteraturan ini? Setidaknya ada 3 manfaat utamanya. Pertama, ini bikin kita jadi lebih gampang buat mengenali dan mengidentifikasi organisme. Kedua, ini menyederhanakan proses belajar kita tentang jutaan spesies di planet ini karena udah dikelompokin. Dan yang ketiga, yang paling penting, ini membantu kita memahami hubungan evolusioner, gimana semua kehidupan di bumi ini saling terhubung. Jadi, sebagai penutup, saya mau kamu coba pikirin ini deh. Mulai dari cara kamu ngatur email, sampai folder-folder di komputer kamu, sistem klasifikasi tersembunyi apa sih yang sebenarnya kamu pakai setiap hari? Ternyata,
taksonomi itu bukan cuma buat ilmuwan, tapi ini adalah bagian mendasar dari cara kita semua memahami dunia.